Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Ramadanti NIM 39 dari kelas PBSI 3A akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap gaya bahasa yang ada pada sajak Sebatang Lisong karya W.S. Rendra. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai diksi yang digunakan. Diksi yang digunakan dalam sajak Sebatang Lisong sangat baik. Pilihan kata yang digunakan jelas berisikan kritikan. Terdapat kata-kata yang asing yang sulit untuk dipahami oleh pembaca. Sistem pilihan kata sangat tepat, karena diharapkan maksud dari penyair yang berisikan sindiran atau kritikan tersebut dapat disampaikan secara baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai majas. Yang pertama, majas personifikasi. Majas personifikasi ini adalah majas yang menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup layaknya manusia, biasanya berupa sifat atau sikap yang ada pada manusia dan melibatkan panca indera. Dari sajak Sebatang Lisong ini yang termasuk majas personifikasi diantaranya terhimpit di bawah tilam. Yang kedua, langit pesta warna di bawah tilam. Yang ketiga, menjadi gemulau suara yang kacau. Yang keempat, menjadi karang di bawah muka samudra. Dari 4 bait tersebut menggunakan majas personifikasi. Alasannya karena menggambarkan benda mati yang seolah-olah hidup layaknya manusia. Kemudian, majas metafora. Majas metafora adalah majas dengan gaya bahasa yang menggunakan kata pembanding untuk mewakili hal lain atau bukan yang sebenarnya, mulai dari bandingan benda, fisik, sifat, ide, atau perbuatan. Dalam sajak Sebatang Lisong ini yang termasuk majas metafora diantaranya berkunang-kunang pandang matanya. Kemudian yang kedua, termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Yang ketiga, berjuta-juta harapan ibu dan bapak. Yang keempat, menjadi gemulau suara yang kacau. Dari keempat bait tersebut menggunakan majas metafora. Alasannya karena menggunakan perbandingan secara langsung yang menggabungkan pokok pertama dengan pokok kedua. Sebagai contohnya, menjadi gemulau suara yang kacau. Hal tersebut membandingkan antara suara yang kacau dibandingkan dengan suara yang gemulau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai majas hiperbol. Majas hiperbol adalah suatu majas perbandingan, yaitu gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari apa yang sebenarnya. Dalam sajak Sebatang Pohon Lisong yang termasuk dalam majas metafora diantaranya adalah aku melihat sarjana-sarjana menganggur, berpeluh di jalan raya. Kemudian yang kedua, aku melihat wanita bunting antri uang pensiunan. Dari 2 bait di atas merupakan majas hiperbol. Alasannya karena kalimat yang digunakan terkesan berlebihan. Sebagai contohnya, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Terdapat sarjana yang menganggur, namun dalam bait tersebut pernyataan dijelaskan bahwa sarjana-sarjana yang menganggur tersebut berpeluh di jalan raya. Kesan terkesan berlebihan karena dalam bait tersebut dijelaskan pengangguran atau sarjana-sarjana yang menganggur berpeluh di jalan raya. Selanjutnya, majas metonimia adalah majas yang menggunakan gaya bahasa yang mengungkapkan pernyataan dengan nama lain. Dalam sajak Sebatang Lisong ini
menghisap batang lisong adalah termasuk majas metonomia karena menggambarkan sesuatu menggunakan nama benda. Nama benda yang dimaksud dalam bait tersebut yaitu sebatang lisong yang mempunyai arti sebatang rokok yang dituliskan dengan kata lain lisong. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya sesuatu benda yang diungkapkan dengan nama lain. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan majas sinekdok. Majas sinekdok adalah majas kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting. Dalam sajak sebatang lisong ini yang termasuk majas sinekdok adalah dan aku melihat 8 juta kanak-kanak. Yang kedua, dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Dari kedua bait di atas termasuk majas sinekdok karena mengatakan sebagian anak-anak untuk menjelaskan seluruh anak-anak yang ada di Indonesia ini. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata atau sifat perilaku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.